Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Semoga baik-baik saja ya. Nah, untuk pelajaran kita minggu ini, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Sekarang kita akan melaju ke bab tentang market. Market itu pasar ya. Nah, sebelum kita mulai, di sini ada beberapa kosakata yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada seller, penjual, customer, pembeli, shopkeeper, penjaga toko, butcher, sebutan khusus untuk penjual daging, market, itu pasar, tradisional market, itu pasar tradisional, modern market, pasar modern, itu seperti supermarket atau minimarket. Minimarket itu seperti Alfamart, Indomart, Alfamidi, dan lain-lain. Grocery itu toko bahan kebutuhan pokok, bisa berbentuk kios, warung, gerobak sayur, buah, dan lain-lain. Itu namanya grocery ya. Nanti di sini kalau untuk traditional market biasanya akan ada bargain. Bargain itu menawar. Jadi akan ada tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Lalu ada fixed price, itu artinya harga pas. Jadi tidak bisa ditawar. Lalu ada diskon atau potongan harga. Big sale, obral besar-besaran. Sale, obral. Trolley, keranjang belanjaan. Price, harga. Pay, membayar. Cash, uang kontan. Uang kontan itu berarti uang langsung ya. Debit card itu artinya kartu debit atau ATM. Jadi nanti ada yang membayar uang cash, ada yang memakai debit card, atau menggunakan application, pembayaran dengan aplikasi. Seperti contohnya itu GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, dan lain-lain. Lalu ada change, kembalian. Berikutnya ada section atau corner. Biasanya di bagian-bagian di supermarket atau pasar itu kan ada bagian-bagiannya ya. Bagian sini bagian untuk daging, bagian sini untuk buah, bagian sini untuk minuman, dan lain-lain. Nah, di sini nanti kita akan belajar dialog percakapan. Nanti anak-anak silakan mengikuti ya ucapannya Miss Dian untuk belajar cara mengucapkan dialognya. Oke, yang pertama di sini ada dialog 1. Di sana ada seller dan customer. Ada penjual dan pembeli. Kita mulai. Can I help you, madam? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Yes, of course. I need 2 kilo of mango, please. Ya, tentu. Saya membutuhkan 2 kilo mangga. Nah, di sini ada kata please, itu artinya kamu lebih sopan kalau kamu menggunakan kata please. Kalau nggak pakai please juga nggak apa-apa sih. Cuma kalau ada kata please itu rasanya bahasanya menjadi lebih sopan. Jadi, tolong saya minta 2 kilo mangga. Saya membutuhkan 2 kilo mangga. Seperti itu. Jadi ada kata tolong di sana. Lalu berikutnya, which one do you want? Yang mana yang Anda inginkan? The bigger one, yang lebih besar. How much is it? Berapa harganya? Kemarin kalian sudah belajar how much ya. Itu untuk menanyakan harga. It is 5,000 rupiah per kilo. Harganya 5.000 rupiah per kilo. Oh, it is expensive I think. Oh, aku rasa itu terlalu mahal. Can I bargain them? Bisakah aku menawarnya? Nah, ini contoh di pasar tradisional ya. Jadi di sana customernya bisa minta bargain, menawar harga bila harganya lebih mahal dari yang diinginkan. Yes, you can. Ya, bisa. Nah, di sini seller bisa menggunakan yes, you can. Ya, bisa. Atau no, you cannot. Tidak, kamu nggak bisa menawar. Ini nggak bisa ditawar harganya. Biasanya seperti itu.
di sini sellernya mau ya ditawar. How about 4.000 rupiah per kilo? Bagaimana kalau 4.000 rupiah per kilo? Oke, no problem. Oke, tidak masalah. Oke, I will buy it 2 kilo. Oke, aku akan membeli 2 kilo. Here the money, 10.000 rupiah. Ini uangnya, 10.000 rupiah. Thank you. Here the change, 2.000 rupiah. Terima kasih, ini kembaliannya 2.000 rupiah. Thank you, terima kasih. You're welcome, sama-sama. Nah, ini adalah contoh dialog yang pertama ya, di mana ada customer yang ingin bargain, menawar, dan diiyakan oleh penjualnya. Nah, di sini yang kedua, coba kita lihat dialog kedua. Ini bagaimana caranya untuk menolak. Ini shopkeeper, kita memakai penjaga toko ya. What can I help you, miss? Ada yang bisa saya bantu, mbak? Customer, pembeli. How much is a kilogram of egg? Berapa harga sekilo telur? It is 7.000 rupiah, miss. Harganya 7.000 rupiah, mbak. That's expensive. May I bargain? Mahal sekali. Bisakah aku tawar? How about 6.000 rupiah? Bagaimana kalau 6.000 rupiah? Sorry, miss. We have fixed price here. Maaf, mbak. Semua di sini harganya pas. Nah, di sini penjualnya tidak mau kalau barangnya ditawar. Itu nanti kita akan memakai fixed price, yang artinya harga pas. Jadi tidak bisa ditawar. Oke, I need a kilo of egg. Oke, aku butuh 1 kilo telur. What else? Apalagi? 2 bottle of ketchup, 3 ounce of garlic, and a sachet of margarine, please. 2 botol saus tomat. Nah, kecap di sini itu dalam bahasa Inggris itu maksudnya tomat ya. Jadi bukan kecap dalam bahasa Indonesia. Kalau kecap dalam bahasa Indonesia itu bahasa Inggrisnya menjadi soy sauce. Kalau kecap bahasa Inggris itu artinya saus tomat. 3 ons bawang putih dan sesaset margarin, tolong. Nah, di sini ada kata please, itu berarti dia lebih sopan ya bahasanya. Oke, here they are. Oke, ini dia. Anything else? Ada lagi? No. How much all of this? Tidak. Berapa harga total semuanya? 33.500 rupiah. Harganya 33.500 rupiah. Here is 35.000 rupiah. Ini 35.000 rupiah. Here the change. Ini kembaliannya. Thank you. Terima kasih. You're welcome. Please come again. Sama-sama. Silakan datang lagi. Nah, ini yang bentuk dialog kedua. Di mana pembeli menawar tapi ditolak oleh penjualnya. Dikatakan bahwa harganya itu adalah harga pas, fixed price. Nah, oke. Ini contoh-contoh di dalam tradisional market ya. Ini bisa berbentuk pasar tradisional atau grocery, seperti kios, warung, seperti itu. Jadi di sana bisa menawar, boleh diiyakan oleh penjual atau ditolak oleh penjualnya. Nah, sekarang kita beranjak ke dialog ketiga. Dialog ketiga ini untuk pembelanjaan di modern market. Istian mengambil contoh di minimarket ya. Ada shopkeeper. Welcome to Alpha Midi. Here your trolley. Please enjoy your shopping. Selamat datang di Alpha Midi. Ini keranjang belanjaan Anda. Silakan belanja. Thank you. Terima kasih. Nah, kalau di minimarket itu
pembeli akan memilih barang-barang sendiri kan? Nah, di sini cara untuk menanyakan di mana barangnya. Excuse me, permisi. Yes, can I help you? Ya, ada yang bisa saya bantu? Where I can get snack? Di mana saya bisa mendapatkan snack? Jajanan. Oh, snack section is beside of bread section. Oh, bagian jajanan ada di sebelah bagiannya roti. Here, let me show you. Silakan, biar saya tunjukkan. Thank you, terima kasih. This weekend we have discount for chocolate bar. Akhir pekan ini kami ada diskon untuk coklat batangan. The normal price is 10,000 rupiah and the discount price is 8,000 rupiah. Harga normalnya 10.000 dan harga diskonnya menjadi 8.000. Wow, what a bargain. Thank you, I will get one. Wah, murah sekali. Terima kasih, aku akan ambil satu. Nah, di sini setelah selesai berbelanja, maka pembeli akan datang ke kasir. Welcome, is that all? Selamat datang. Apa ini sudah semua? Yes. How much all of this? Ya, berapa harga total seluruhnya? All of them is 1,000 rupiah. Semuanya 100.000 rupiah. Do you want buy it by cash, debit, or application? Apakah Anda ingin membayar cash, kontan, debit dengan kartu debit atau ATM, atau aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay? I will use debit card. Here my card. Saya akan menggunakan kartu debit. Ini kartu saya. Please insert your PIN. Silakan masukkan PIN Anda. Nah, setelah dimasukkan PIN, here your card and the bill. Ini kartu Anda dan struk belanjaannya. Thank you. Terima kasih. Please come again. Silakan datang lagi. Nah, di sini kalau untuk pasar modern atau di minimarket, seperti supermarket atau minimarket, itu biasanya pembayarannya sekarang bisa memakai cash, kontan, debit, kartu ATM ya, atau bisa menggunakan aplikasi. Makanya di sini ada pilihan untuk cara pembayarannya. Di sini customer-nya memilih dengan menggunakan debit card, kartu debit. Maka di sini harus memasukkan PIN, nomor PIN-nya dimasukkan. Tapi kalau memakai cash bagaimana, Miss? Kalau memakai cash berarti caranya seperti di dua dialog sebelumnya ya. Jadi langsung membayar, harganya berapa, langsung dibayar dengan uang sesuai dengan harganya. Atau kalau menggunakan aplikasi seperti GoPay, OVO, Dana, ShopeePay, biasanya penjualnya, kasirnya akan memberitahu untuk menyeken gambarnya ya, ada gambar barcode begitu, disuruh menyeken kan. Setelah menyeken nanti tinggal memasukkan nilai harga yang diinginkan. Misalnya harganya berapa tadi? 100.000. Jadi nanti tinggal mengetik 100.000, lalu akan langsung otomatis terbayarkan dengan menggunakan GoPay, OVO, Dana, atau ShopeePay. Nah, di sini anak-anak silakan nanti belajar untuk membaca dialognya. Miss Dian akan membagi siapa yang membaca dialog pertama, kedua, dan ketiga. Nanti silakan dilihat ya daftarnya, kalian mendapat dialog yang mana. Nanti karena di sini untuk yang dialog pertama dan kedua itu kan ada dua orang ya, ada penjual sama pembeli. Sedangkan di dialog ketiga itu ada 3, ada shopkeeper,
penjaga tokonya, customer, pembelinya, sama kasir. Ada 3 orang ya. Jadi nanti dicari teman yang satu kelompok. Misalnya ada beberapa anak yang mendapat dialog 1. Di dialog 1 itu kan ada 2 orang. Berarti kamu cari temanmu yang mendapat dialog 1. Diajak gabung untuk membaca, misalnya 1 jadi penjualnya, 1 jadi pembelinya. Seperti itu. Sedangkan kalau untuk dialog 3, ini kan ada 3 orang ya. Ini nanti kamu cari, kamu kira-kira mau kelompokan sama siapa? Cari yang mendapat dialog 3. Dicari, dapat 3 orang. Nanti ada yang jadi penjaga tokonya, ada yang jadi customer, ada yang jadi kasir, seperti itu. Jadi anak-anak nggak membaca semuanya, jadi tergantung sama pembagian kelompoknya tadi ya. Oke, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Nanti silakan bacaannya, dialog kalian direkam, lalu dikirimkan ke grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.